Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insyaallah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ini pertemuan yang kedua ya. Saya pernah kesini satu kali ya. Kalau nggak salah bulan Maret ya Pak Diner. Ya, Maret. Alhamdulillah, jadi tidak perlu perkenalan lagi ya Bapak Ibu ya. Insya Allah masih ingat dengan saya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keutamaan dan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah hari Selasa gitu Pak Bu ya. Ya, hari Selasa itu kita masuk bulan Dzulhijjah, malam Selasa sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan. Tinggal sehari 2 hari lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah. Kita pelajari tentang keutamaan dan juga amalan-amalan yang secara khusus dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Sekarang masih Dzulqa'dah kita ya, bulan ke-11 ya. Dzulqa'dah. Nah, untuk materi kita insya Allah akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pembahasan ya, mudah-mudahan nanti bisa selesai. Yang pertama, nanti kita bicara dulu tentang keutamaannya ya, keutamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua kita bicara tentang ibadah haji. Kemudian yang ketiga ada ibadah puasa sunnah. Kemudian yang keempat nanti bicara masalah takbiran, ya, takbiran. Kemudian yang kelima masalah sholat Id, karena itu juga termasuk amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Dan yang terakhir ada ibadah kurban, atau menyembelih hewan kurban. Baik, ini 6 tema atau 6 pembahasan yang insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait keutamaan bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan, ya Bapak Ibu ya. Syuhur itu apa? Bulan. Di sisi Allah itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Ya, termasuk nanti baik kalender Masehi maupun kalender Hijriah, ya ada 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan itu nanti disebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum. Apa ini hurum? Hurum itu haram. Apa itu haram? Haram itu bulan yang mulia, Pak, maknanya. Bulan yang mulia setelah Ramadan tentunya. Nah, apa saja 4 bulan itu? Kita baca tafsir para ulama. Misalnya ada kitab tafsir Ibnu Katsir. Pernah dengar Pak Bu nama Imam Ibnu Katsir? Pernah ya? Barusan? Enggak ya? Imam Ibnu Katsir ini beliau seorang pakar dalam bidang ilmu tafsir. Beliau bermadhab Syafi'i secara fikih. Bermadhab Syafi'i. Secara akidah beliau bermadhab Asy'ari. Nah, harus tahu nih, para ulama kita itu sudah menjadi tradisi ya. Bermadhab itu sudah menjadi kebiasaan mereka, ulama salaf. Ya, dalam fikih bermadhab, dalam akidah pun juga bermadhab. Imam Ibnu Katsir jamaah yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu fi qaulihi minha arba'atun hurum qala Muharram. Jadi yang dinamakan bulan 4 bulan mulia itu satu Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat Dzulhijjah. Ulangi Pak Bu, 4 bulan mulia setelah Ramadan apa? 1 Muharram, 2 Rajab, 3 Dzulqa'dah, 4 Dzulhijjah. Nah, kita sekarang masih di bulan Dzulqa'dah ya, termasuk juga ini bulan yang dimuliakan Allah, dan nanti bentar lagi masuk Dzulhijjah juga sama, termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap biasa-biasa mawon Pak Bu. Jangan dianggap biasa-biasa saja ini bulan-bulan yang seperti ini. Nah, istimewa sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi khususnya nanti Pak Bu, tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu di dalam Al-Qur'an dijadikan media sumpah oleh Allah. Ayatnya apa? Dijadikan media sumpah oleh Allah. Surah Al-Fajr. Ya, ayat yang kedua apa bunyinya? Surah Al-Fajr. Ayat pertama kan wal fajr. Berikutnya walayalin ashr. Ya. Apa itu makna walayalin ashr? Itu kata para ulama, kalau kita buka kitab tafsir jamaah, itu maksudnya adalah demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah maknanya. Kita tahu Pak Bu, kalau ada makhluknya Allah kok dijadikan media sumpah oleh Allah, itu menunjukkan keistimewaan makhluk tersebut. Misal, waktuha, apa artinya? Demi waktu duha. Berarti waktu duha itu luar biasa. Jangan disia-siakan, perbanyak ibadah sholat duha. Karena waktu istimewa Pak, dijadikan sumpah oleh Allah, media sumpah. Waktuha, demi waktu duha. Nah, termasuk ini wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu luar biasa, ya, sangat istimewa di sisi Allah, pahalanya besar. Walayalin ashr, termasuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu juga termasuk hari-hari yang istimewa. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam ay ayyamil ashr."
Hadisnya Sahih Bukhari Pak Bu. Dalam kitab Sahih Al Bukhari itu disebutkan sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi mengatakan tidak ada Pak hari-hari yang kalau kita melakukan amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah dibanding hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maknanya apa? Kalau Anda, Bapak Ibu, nanti tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 10 kan lebaran ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu lebaran. Tanggal 1 itu besok itu hari Selasa itu. Berarti kita lebarannya hari apa? Kamis ya, Kamis depan ya. 10 hari itu jamaah, seandainya kita beribadah, entah sholat, baca Quran, zikir, apa sajalah ya, termasuk pengajian seperti ini kan amal soleh, itu ahabbu ilallah, termasuk amalan yang paling dicintai Allah, paling disukai oleh Allah dibanding hari-hari yang lain di luar Ramadan ya, di luar Ramadan. Nah maka Pak Ibu jangan dianggap biasa-biasa saja. Kita anggap seperti Ramadan lah. Kalau Ramadan kita kan semangat ya, ibadah itu ya apa-apa enak gitu kan. Sholat sunnah rajin, baca Quran juga rajin, sedekah dan sebagainya. Nah itu juga nanti kita laksanakan di 10 hari pertama ya, sejak tanggal 1 sampai 10 khususnya itu. Baik. Nah saya kira itu ya di antara keutamaan bulan Dzulhijjah. Sekarang kita langsung saja di poin yang kedua, yaitu amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah yang secara khusus dilaksanakan di bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah haji, Bapak Ibu. Ya, meskipun haji ini sebetulnya sudah bisa dilaksanakan sebelum Dzulhijjah. Bahkan jamaah haji kita sudah pada berangkat ya, bulan Dzulqa'dah sudah pada berangkat. Bahkan ada yang dari Syawal, Pak. Dari bulan Syawal itu sudah pada berangkat tuh ada. Tapi sebetulnya ibadah haji itu aslinya Pak, cuma 5 hari ya aslinya ini. Ya, cuma berapa? 5 hari Bu. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah kan itu wukuf di Arafah. Itu paling inti, itu ibadah haji paling inti itu wukuf di Arafah. Hari pertama itu tanggal 9, nanti tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13 hari tasyrik. Berarti berapa hari? 5 hari Pak, 5 hari saja sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya berangkat sendirian, misalnya kalau bisa ya, itu kita berangkatnya sebelum itu sehari sebelum Arafah, terbang ya, sampai sana langsung haji, terus nanti pulang setelah hari tasyrik. Tapi kan nggak semudah itu Pak, ada peraturannya. Makanya beberapa hari sebelum Idul Adha itu sudah pada di sana ya, para haji. Ada jamaah kita yang berangkat di sini? Ada mungkin ya. Ya mudah-mudahan yang berangkat pada tahun ini saudara kita, tetangga atau orang tua atau keluarga kita diberikan kekuatan kesehatan Pak ya. Kasihan karena banyak yang umurnya sudah sepuh ya, baru berangkat haji. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kuat terus sampai nanti kembali ke negara kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu Pak Bu, balasannya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal hajju al mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Balasannya itu tidak ada yang lain kecuali surga kata Nabi. Masya Allah. Yang sudah haji, insya Allah itu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang banyak yang senang berangkat haji, buru-buru daftar haji. Antrian berapa sekarang Pak untuk Bekasi? Berapa tahun? 30 atau 40? Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah ya. Mudah-mudahan ada rezeki, ada kesempatan untuk bisa berangkat haji. Bagi yang belum berangkat haji. Amin. Tapi ada satu ibadah Pak, seandainya kita nggak bisa berangkat haji atau umroh ya, ada satu ibadah yang kata para ulama itu berdasarkan hadis Nabi, pahalanya setara haji dan umroh. Apa itu jamaah? Salat suruk apa isyraq? Ya.
Ya, orang-orang biasanya menyebutnya syuruk ya, tapi yang lebih tepatnya itu kalau di kitab-kitab fikih para ulama disebutnya sholat isyraq. Ya, sholat isyraq. Ya, syuruk itu nama waktunya sebetulnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, kita luruskan saja. Yang betul penyebutannya sholat isyraq. Ya, sholat isyraq. Niatnya itu kata para ulama sebetulnya boleh dua, Pak. Boleh sholat isyraq, boleh niat sholat duha, boleh. Pahalanya sama, pahala haji umroh dengan syarat subuhnya berjamaah. Lalu setelah sholat subuh berjamaah, berzikir sampai matahari terbit itu. Nah, baru